Hanya orang bodoh aja yang dikasih kuliah 4 tahun nggak diambil gitu aja. Hanya demi ngejar gengsi lo ya. Betul. Aku tidak bilang swasta lebih baik, negeri enggak. Ya, alumni RPL 5. Teman-temannya Pak Bagas bisa main-main lah ke sini. Ya, sinilah. Yuk, kangen aku. Sinilah. Mau lamaran juga boleh. Sinilah. Pasti Badung, podcast siswa Global Inti Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Kelas 3 adalah kelas yang paling enak. Kenapa tuh? Karena disitulah saya menemukan cinta. Wow. Ini padahal tadi aku nggak mau bahas loh, tapi dia langsung masuk bagus lah gitu loh. Gas, ayo. Oke, kita langsung lulus aja. Ini lanjut. Nah, tapi benar. Ada orang bilang masa-masa paling indah itu adalah kelas 3 SMA. Betul. Aduh, betul lagi, nak. Ya, setuju? Mungkin kalian belum ngerasain ya, tapi ntar tunggu kelas 3. Ini kelas 3 nih. Gimana? Kelas 3 masa-masa paling indah? Ayo udah, berarti tidak untuk semua ya. Ada target-target tertentu ya. Kenapa lu bisa indah? Indah ini tidak berarti langsung kayak wah ketemu ini ketemu Betul. itu enggak. Banyak aspeknya. Ya banyak. Maksudnya gini, kelas 3 udah mulai ngerasain mana teman mana enggak. Mana teman mana musuh gitu. Ya aku nggak bilang musuh ya. Maksudnya mana yang 100% teman, mana yang 80% teman. Oh gitu, udah bisa membedakan. Udah gitu. udah kelihatan. Udah kelihatan. Terus udah bisa ngerasain si A mau kemana, si B mau kemana. Karena di kelas 3 tuh udah mulai pusing tuh. Ya. Udah mulai, aduh mau kemana nih abis nih. Gitu. Udah mulai fokus sama masa depan. Iya betul, udah nggak, ibaratnya teman satu bangku juga udah nggak peduli gitu loh. Betul lagi. Ini gini ya, ini kan pengalaman. Betul kan sesi curhat. Aku sampein apa adanya. Betul. Kalau misalnya ada yang tersinggung ya mohon maaf. Kalau dulu seperti itu adanya gitu loh. Tapi memang betul ya, aku juga merasakan itu. Di kelas 12 tuh udah bodo amat sama yang lain gitu. Betul. Ibaratnya kalau orang kuliah semester 8 tuh udah bodo amat sama temen-temen, udah yang penting kita lulus gitu aja. Ternyata di SMK di kelas 12 juga seperti itu gitu. Yang aku rasakan. Betul. Kalau kalian merasa beda, syukur berarti gitu. Ya udah gitu. Jadi udah ada yang mau masuk PTN, ada yang mau masuk PTS, ada yang nganggur, ada yang gini, ada yang gitu. Banyak lah. Nah, itu yang tak maksud kelas 3 tuh indah tuh di situ gitu. Banyak problemanya. Man, kalau Pak Bagas sendiri nggak ada problema kah? Enggak sih, hidupku santai-santai aja. Santai aja ya. Iya, udah banyak masalah, ngapain ditambah masalah lagi? Wah. Ya enggak, bukan maksudnya apa sih yang mau dipikirin gitu Iya loh, sih, kelas betul. 3 ngapain gitu. Betul. Kan pikiran kita yang penting lulus, ikut ujian, udah selesai gitu. Mau lanjut kuliah, monggo. Mau bantu orang tua ya silakan. Mau gap year ya silakan. Kan itu udah urusan sendiri. Apalagi yang harus dipikirin gitu loh. Makanya udah jalan-jalan aja. Dulu ujian itu banyak. Ya sama sih kayak sekarang juga banyak. Apa aja duduk kelas 12? Iya, tengah semester udah pasti, akhir semester udah pasti, pemantapan ada, pengayaan UKK ada, UKK ada, US ada. Dan dulu UKK itu horor. Kenapa tuh? Karena ngerjainnya di kuburan. Wah, ketawa dong. Dibilang serius lagi dong. Enggak. Ada yang nanya lagi serius. Ya nggak mungkin lah. Enggak, UKK horor tuh ya udah kayak ujian sebagaimana ya mestinya. hidup dan mati kita ada di situ gitu loh. Gitu loh. Maksudnya kayak kan percuma gitu loh 3 tahun belajar RPL tapi pas UKK melempem kayak gorengan kemarin kan nggak lucu gitu loh, makanya ya udah. Nah, ini untuk pesan teman-teman kelas 12 sekarang ya. Artinya untuk tidak menganggap remeh UKK itu. Betul sekali. Betul ya? Betul. Karena jangan merasa jago itu aja. Dah. kalau di UKK-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Nggak gini aja. UKK gampang. Tidak semudah itu Ferguson. Ya. Dulu aku pas kelas 12 awal sebelum UKK merasa, udah pede aja. Iya. UKK bikin website, udah gampang Selesai, lah gitu. Ternyata Muncul soal, muncul kisi-kisi, muncul pengayaan, baru di situ mikir. Ini mau gimana gitu. Jadi ya ini pesen. Siapin diri aja gitu aja. Kalau perlu dari kelas 11. Aku nggak bilang dari kelas 10 ya, karena kalau dari kelas 10 kalian nyiapin diri, kaget, pingsan kalian ntar. Kelas 11 aja gitu loh, udah
apalagi pas PKL. Nah, pas Betul. PKL itu dah momen kalian harus nyiapin diri untuk UKK. Karena ya kalian dapat bener-bener pengalaman langsung di dunia kerja Dunia gitu loh. kerja itu ya. Jadi ngadepin UKK tuh udah kayak oh ya udah. Karena bobot ilmunya pasti lebih berat pas PKL kan karena di dunia kerja. Betul. Gitu loh. Kalau UKK tuh kan ya ada sih maksudnya UKK tuh menyerap bobot dari dunia kerja juga, cuman kan karena udah ikut PKL dengan serius pasti udah lebih gampang di UKK-nya gitu loh. Kayak Jangan praktek nganggep ya. enteng aja gitu aja. Tapi itu nggak di UKK aja ya, semua ujian. Di semua ujian ya. Ya. Biarpun PTS. Tapi yang namanya SMK kan Kalau nggak salah kan cuma di SMK kan ada UKK-nya? Iya. Atau di SMA ada, sorry? Nggak. Nggak ada ya? Setauku nggak. Oke, Dulu ya. Ah. Dulu nggak ada. Oke. Nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu SMK aja yang punya UKK. Itu yang ngebedain kita. Jadi lulus dari sini punya sertifikat. Nah, itu deh yang dibilang sama orang lulus dari SMK bisa kerja. Itu berbekal sertifikat kompetensi itu. Dan itu berlaku selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Ya, sebelum harus diperpanjang lagi. Yang ada gambar Garudanya itu bukan? Iya, yang dari BNSP. Dari BNSP itu Ya. kan ya? Kalau misalnya SMA kan nggak punya. Dulu ya. Dulu. Maaf, tapi kalau di zamanku tuh kok dapet yang BNSP itu? Kenapa? nggak dapet yang sertifikat Garuda emas tuh. Yang aku dapetin malah kalau yang dulu tuh sertifikat dari Dudi memang. UKK-nya. UKK-nya. Iya, sama. Aku juga dapatnya dari Dudi. Oh, Belum dapat yang Garuda. belum dapat yang Garuda. Belum. Oh iya betul. Belum. Karena- Masih yang menilai itu masih dari Dudi. Iya. Ya, zamanku masih nilai dari Dudi. Sampai Bali sampai Soket zamanku kalau ya. nggak salah dulu yang nilai UKK tuh. Bali Soket apa gitu lupa aku. Di Renon itu. Bali Soket ya. Itu udah piagama dapatnya itu. Berarti masih sama zamanku juga itu. Karena kalau yang dari BNSP itu baru di angkatan di bawahku lagi Kayak setahun deh kayaknya. 2017 ke atas kayaknya tuh baru mulai. Karena aku pas kuliah baru ada sertifikasi yang 2018 belum. Oh iya, sorry, 2018 ke atas, Ah. sorry. 2018 ke atas, pas aku kuliah tuh kan sertifikasi lagi, baru dapat yang Garuda. Ya, tuh, baru BNSP dapat. itu. Dan itu memang fungsinya tuh bagus ya kalau untuk dapat sertifikat itu ya. Bagus, tapi ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuman mentang-mentang punya selembar kertas itu terus bisa ngelamar sana sini ya percuma. Harus bisa bertanggung jawab sama isinya. Tapi itu kan untuk istilahnya tuh menjadikan peluang kita tuh lebih besar Ya, untuk diterima di tempat betul. kerjaan. Kalau belum punya pengalaman kerja. Kalau belum punya pengalaman Ya, kerja. jadi ya kita kan tahu nyari kerja sekarang kan susah. Kalau memang nggak punya skill, ya itu bisa jadi pembantu lah, penolong lah, penunjangnya ya. penunjang lah, gitu loh. Oke. Jadi Kalau- untuk teman-teman yang menganggap bahwa sertifikat itu tidak penting, ya langsung dong. Ya, itu inget aja itu bukan cuman kertas kosong gitu. Iya. Kalau aku mau ngelempar statement ini nanti nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Kan tahu film Cars? Heeh. Tahu film Cars? Tahu. Tahu film Cars? Cars pertama kalau nggak salah tuh tahu yang karakternya Dodge Hudson, Ya, yang tahu. sedan biru. Tahu. Itu kan dia pernah ngomong kalau ke McQueen tuh karakter utamanya. Aku lupa McQueen yang ngomong atau si Dodge Hudson yang ngomong tuh. Apa tuh statementnya? Ini bagus nih. Itu hanyalah piala kosong gitu. Ah, Nah, oke. gara-gara statement itu Doc Hudson ini nggak mau balapan lagi. Betul. Gara-gara dia berpegangan pada itu hanya piala kosong. Itu cuma piala kosong Nah, gitu kan. dia kehilangan semangat lah buat balapan lagi. Karena dia merasa nggak ada gunanya kan Betul, buat apa dia balapan juara atau juga cuma piala kosong kan ya. gitu. Betul. Nah, itu kita harus balik sekarang. Kalau kalian punya sertifikat kompetensi, justru itu yang harus kalian bilang, ini sertifikat nggak kosong. Ini sertifikat ada isinya gitu loh. Bisa kalian pakai buat penunjang nanti, buat pendukung nanti kalian ngelamar kerja. Bisa kalian pakai buat ngebuktiin ke orang kalau misalnya kalian kompeten di satu bidang itu gitu loh. Jadi itu juga bisa buat apa istilahnya kayak pecut buat kalian nyari sertifikat lagi gitu yang lain gitu. Berarti Jadi kebalikanlah sama Doc Hudson itu. Kalau Doc Hudson kan ngedenger ini hanya piala kosong, udah stop dia balapan, nggak mau, males lah. Gitu. Ya, Tapi ini betul. sekarang balik, kalian punya sertifikat numpuk di rumah, coba dicek kalau misalnya masih berlaku ininya, diajuin aja ngelamar kok. Kalau misalnya mau nyari pekerjaan itu lebih menolong ya kalau minim skill. Bukan hanya sertifikat dari BNSP itu ya, Enggak, tapi yang semua lain juga sertifikat ya. ya. Betul. Baik itu pernah menang lomba atau Pernah menang mengikuti. lomba, pernah
jadi peserta lomba Jadi juga peserta nggak apa-apa, lomba. ikutin aja. Ada kumpulin ya bahwa aja. itu membuktikan bahwa kalian tuh aktif Ya, ya, Ya. aktif ikut lomba, ikut kegiatan gitu. Tepuk tangan dong, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Oke, itu tadi masalah UKK. Terus tadi sempat apa namanya? apa? Sempat nyeletuk tadi ya, habis itu langsung dibelokin. Oke. Ngomong-ngomong masalah cinta. Pernah nggak ada satu sosok wanita dong pastinya ya, yang membuat Pak Bagas tuh merasa tertegun gitu loh? Waduh. Pernah atau enggak? Kita Kan cuma nanya pernah atau enggak aja kan ya? Betul, Pernah. betul. Udah gitu aja. Pernah. Iya. Pada saat apa itu? Kelas 12. Pada kelas 12. Ya, udah. Pada saat momen apa itu? Udah enggak usah dijelasin lagi ya. Udah, itu aja. Tapi Apa? Spill? Tidak usah. bisa dibilang gini nggak? Pak Bagas itu adalah siswa yang ambisius. Enggak. Nggak juga. Aku tipe orang yang bodoh amat. Justru bodo amat. Iya. Mau dapat nilai bagus nggak gitu? Ya terserah. Yang penting effort aja, udah gitu aja. Yang penting effort. Kalau udah usahanya gede, ya udah terserah ntar mau hasilnya gimana. Nggak yang aduh harus begini harus begitu, nggak. Terus Nggak tahu ya, memang nggak tahu, aku nggak tahu itu baik apa enggak, tapi aku begitu. Oh bodo amat lu pokoknya kayak podcast sekarang. Bodo amat, tanya aja udah. Gimana aja ntar. Terus selama 3 tahun tuh hasilnya gimana kalau boleh tahu? Ini mungkin terkesan sombong, Nggak apa-apa. tapi hanya itu yang aku punya, Iya, nggak apa-apa. ya. Kuliah gratis di Stikom 4 tahun. Gila, tepuk tangan dong. Ya. Jadi kalau ditanya dapat apa dari sikap bodo amat itu, Betul. yaitu kuliah gratis di Stikom 4 tahun. Karena selama 3 tahun di SMK juara terus. Enggak. Lucunya adalah ya alhamdulillah aku dapat juara umum terus. Walaupun naik turun ya. Tapi di Kadang 1, 2, 3. Ah, 1, di 2, 3. tiga besar Pokoknya itu di ya? situ terus lah. Kalau nonton, mungkin kalian nonton yang jadi rivalku paling sering. Jung Gita. Ada namanya, Jung Gita. Sekarang dia jadi guru di Denpasar. Oh ya? Hmm. Oke. Arya Faisal. Ya. Jadi Jung Gita, Arya Faisal, terus sama Aan. Lagi satu. Itu satu kelas tuh. Awidi Andika. Itu satu kelas. Oke. Fun fact, Uh-huh. di angkatanku juara umum RPL. Koreksi kalau aku salah ya. Kayaknya win streak semua ada di RPL 5 semua. Oh ya? Jadi dulu di angkatanku itu RPL itu ada 5 kelasnya. RPL 1, 2, 3, 4 itu di Citarum. Oke. RPL 5 itu di Tibung. Oh, berarti satu kelas aja yang dibongin dulu. Betul sekali. Wow. Jadi setiap juara umum diborong sama RPL 5. Yang di sana nggak dapat apa? Yang 1, 2, 3, 4. RPL lo ya? Ya RPL lah. Enggak. Gila, luar biasa tuh. Juara umumnya di sini semua. Berarti kelas gini ya? Kelas Koreksi petarung kalau semua salah ya. Iya, Koreksi silakan. kalau salah. Nggak apa-apa. Seingetku diborong semua sama RPL 5 di sini. Kelas petarung jadinya ya? Lebih ke arah kelas yang Bodo amat juga. ya karena kita sendiri di sini ya. Maksudnya Oke. sisa temen kita di sana semua. Kita di sini sendiri RPL 5. Mau nggak mau kan kayak ya udah lebih apa ya, kayaknya faktor kita sendiri, terus kita lebih fokus gitu loh kalau mau Betul. bertarung tuh. Nggak mikirin, misalnya aku di RPL 1 nih misalnya, berarti kan aku harus mikir, waduh di RPL 2 ada siapa nih? RPL 3 ada siapa nih? Gitu loh. Apalagi kelasnya sebelahan gitu loh. Kalau kita kan di sini sendiri nih RPL 5, mungkin gara-gara itu juga jadi kita bertarung itu kayak ya udah kita aja nih gitu loh. Padahal ada RPL 1 sampai 4. Jadi ya udah hasilnya seperti itu gitu. Oke, dari sifat bodo amat itu ya. Betul. Nah, jadi kalau boleh lanjut kayak tadi tuh ya tadi juara kelas 10, kelas 11. Nah, kelas 12 ini yang bikin tadi yang bikin gratis itu. Di semester 5. Berarti itu 12 semester 1. ya 12 semester 1. Nggak disangka, nggak diduga, nggak direncana. Juara umum 1. Gila, tepuk tangan dong. Juara umum 1 itu. Iya, juara umum 1. Cuman karena udah biasa ya dapat juara umumnya. Karena udah biasa dapat juara umum, jadi ya udahlah kayak juara umum 1 ya udah gitu kan. Dah. Maaf ya, aku nggak punya hal lain selain sombong gitu. Maaf.
Nggak apa-apa. Mau nyomongin apa lagi? Ya makanya kan, Ya cuma kan? itu aja kan berarti. HP belum iPhone. Wow. Motor belum PC, belum NMAX turbo. Belum Aerox turbo. Jadi ya udah apalagi mau disombongin gitu ya. Balik lagi? Boleh balik lagi? Silakan, Boleh. Seret masalahnya. Jadi gitu ya, semester 5 dapat juara 1 nih. Dah, terus ada salah satu informan dari Stikom ngasih info. Kalau di Stikom itu waktu itu kalau nggak salah ini deh, sosialisasi kalau nggak salah waktu itu Stikom kesini kelas 12. Dateng, aku inget banget kakak-kakak cewek, aku lupa nanya namanya. Kalau aku tahu ketemu sama kakaknya itu mau tak terima kasih nama kakak itu. Karena Dia yang ngasih info. Jadi setelah selesai sosialisasinya sebenarnya gini, umum. Jadi Stikom punya berapa jurusan, cara masuknya gimana, bayarnya berapa, semesternya berapa, gitulah pokoknya. Selesai nih sosialisasi, kakak itu 2 orang masih stay di ruangan sama beberapa temenku, termasuk aku. Dia ngomong, inget banget aku, Dek, kalau kamu mau kuliah di Stikom gratis sampai lulus, itu yang dibilang sama dia. Kalau kamu mau kuliah di Stikom gratis sampai lulus, bagusin nilainya di semester 5. Oke. Itu aja. Nggak isi bertele-tele, banyak bumbu macam-macam, nggak. Udah itu aja dibilang sama dia. Tak gini, oh bener kak? Gitu. Iya. Gitu. Udah selesai. Karena waktu itu balik lagi, ekonomi, mau nyari negeri. Sebenarnya ada rencana nyari negeri. Mau ke UNUD. Cuman, ya itu gara-gara ngedenger itu, tak sampein ke ibu. Tak telepon langsung hari itu, tak telepon ibu. Bu, ada sosialisasi dari Stikom, dibilang begini. Nggak pakai panjang lebar, besoknya langsung ke Stikom. Nanya. Saya dapat sosialisasi, ternyata iya. Bisa lah gitu. Jadi singkat cerita, itu kelas 11 kalau nggak salah. Belum kelas 12 itu. Oh, belum kelas 12. Belum. Makanya kakaknya bilang nanti di semester 5 tolong dibagusin nilainya. Oke. Dah kan? Dah singkat cerita, nyampe lah kelas semester 5 nih. Udah ikut ujian kayak biasa, nggak merasa terbebani untuk bisa harus belajar biar bagus nilainya. Nggak ada rasa ambisius pengen. Nah, udah biasa ya jalan. Ngalir aja udah. Ngalir aja. Oke. Sampai hari rapotan tiba. Oke. Dapat kan juara 1 umum nih. Hah? Ada perasaan, wah, Deg-degan. Jadi nih kuliah gratis nih. Hah. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Oke. Ada syarat tambahan ternyata. Apa tuh? Juara umum 1 dan nilai tertinggi di jurusan itu. Dan pada saat itu Pak Bagas gimana? Bukan di jurusan itu, di semua jurusan. Di semua jurusan Ya itu kan ada tertinggi. 3 jurusan, RPL, MM, TKJ. Walaupun kita jadi juara umum 1 di RPL, Ya. tapi kalau nilai tertingginya itu anak MM, nggak bisa. Oke. Itu syaratnya. Oke. Dan itu aku baru tahu setelah rapotan. Nah, dan pada saat itu Asem kan? Dan pada saat itu gimana? Deg-degan. 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 Sudah senang nih, wah juara umum 1. Bisa nih kita ajuin nih. Terus? Ternyata terima info lagi harus apa tadi ya? Nilai tertinggi. Nilai tertinggi semua jurusan. Itu RPL ada 5 kelas, MM ada 7 kelas, TKJ ada 3 kalau nggak salah. 3 kelas ya. Iya, Oke. kalau nggak salah ya, apa Ya, ya. lupa aku. Oke. Berarti itu anggapnya kalau misalnya satu kelas 30 anak, RPL aja 150. Itu udah saingannya. Tambah 210 di MM. Ah. Tambah 90 di TKJ. Segitu berarti sainganku. Terus? Aku harus bisa nilai tertinggi di antara semua anak itu. Ingat banget kalau Budayu Cempaka nonton, ibuku nelpon Budayu Cempaka. Waktu itu Budayu Cempaka di mana gitu aku lupa. Maksudnya bagian apa lupa. Yang jelas nanya aja ke Budayu Cempaka waktu itu. Minta tolong cariin nilai tertinggi. Nilai tertinggi semua jurusan. Siapa? Oh, Minta datanya Iya, gitu. minta datanya ke Budayu siapa Cempaka. gitu. Oke. Singkat cerita dikirim sama Budayu Cempaka. Hah? 90, sekian kalau nggak salah. Hah? Ya udah, aku dapet. Makanya, oh ya udah. di saat temenku sibuk SBMPTN, apa ya kalau dulu namanya? SNPTN. Ya pokoknya intinya seleksi masuk perguruan lah. Perguruan negeri. Lupa aku namanya dulu tuh. Seleksi masuk, nyari PTN, nyari PTS dan lain-lain lah. Masih bingung mau aku udah santai aja. Kuliah gratis Ya kan udah di siapa? Stikom ngapain? Kalau aku mikirnya mah gini aja. Buat apa
ngebela-belain nyari negeri hanya untuk gengsi. Sementara di depan mata udah ada kuliah 4 tahun gratis gitu loh. Tuh, dengerin. Udah gitu aja sih kalau aku. Quotes of the day. Masalahnya gini, kalau di negeri pun kan ada UKT ya. Ya. Bayar toh. Sama. Kayak sama aja bayar. Menang apa? Gengsi doang. Makanya aku ngomong gini kenapa? Karena dulu aku sempet di underestimate lah sama yang lain juga. Kayak katanya ya udah kayak kok nggak nyari negeri. Negeri begini loh, negeri begitu loh. Aku dalam hati ya silakan gitu loh. Hanya orang bodoh aja yang dikasih kuliah 4 tahun nggak diambil gitu aja. Hanya demi ngejar gengsi loh ya. Betul. Aku tidak bilang swasta lebih baik, negeri enggak. Cuma kalau kita ngejar gengsi kayak yang itu, Iya. kayak yang orang itu bilang, ya buat apa gitu loh. Kecuali nggak dapet yang 4 tahun gratis, tapi aku ngotot, udah mau masuk swasta aja, silakan hujat aku. Ya. Udah dapat 4 tahun gratis ngapain gitu. Ya itulah, jadi sukanya di kelas 12 seperti itu. Gila, luar biasa. Jadi kalau buah dari kebodoh amatan itu, ya itu. Dan tidak artinya ambisi gini, ya. aku nggak tahu ya kalau misalnya setelah kakak itu ngomong terus aku berambisi, mungkin hasilnya bakal beda. Karena mungkin aku akan tertekan gitu loh. Harus juara ini, harus nilai ini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Mungkin aja hasilnya akan beda. Tapi kalau aku ya tadi tak bilang, aku mau bodo amat aja. Ya udah dibilang begitu, bisa lah gitu. Ya udah jalan aja, belajar, ikut ujian. Alhamdulillah. Dengan tidak ambisi. Ya, Nyantai jalan. nyantai terus. aja. Wih, luar Tapi aku biasa. nggak bilang berambisi itu jelek ya. Justru orang harus punya ambisi sebenarnya. Cuman aku pribadi nggak segede itu ambisinya. Maksudnya udah jalan aja gitu. Artinya boleh berambisi, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai kita tertekan sama ambisi kita sendiri. Betul. Gitu. Kebanyakan itu dah. yang Kebanyakan begitu ya. Teman-teman sekarang ya. Kebebanan sama ambisinya dia sendiri. Banyak yang begitu. Betul. Banyak yang begitu. Betul. Aku harus masuk sini, aku harus masuk sini. Ujung-ujungnya di kebebanan. Betul. Ya ujung-ujungnya nggak dapat apa gitu. Betul. Ambisi boleh, tapi udah go with the flow aja. Artinya kalau dapat syukur. Iya, kalau dapat enggak syukur, ya, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti harus ada yang dikoreksi gitu harus aja. dikoreksi gitu. Ini betul. Kalau dulu kalau mau masalah ambisi ya, dulu sama juga. Aku masuk SMKTI nggak tujuan, tapi karena itu dah. Aku di awal merasa memang rencana mau nyari negeri karena 3 tahun targetku memang ambisinya tuh jadi paskibraka dulu. SMP 3 tahun. Kita kira anak paskib. Sama ya? Ya. Tuh selama 3 tahun. Anak-anak SMP 10 kalau pernah nonton, aku alumni Paskibradasa. Wis, luar biasa. Iya. Gitu. SMP aku 3 tahun ikut paskib dan rencana di SMA mau ngejar paskibraka. Gitu. Tapi aku udah sadar duluan nih. Kalau zaman dulu tuh aku masih pakai NEM sama zonasi. Sama ya? Sama ternyata. NEM sama. Oke, NEM dengan donasi. Nah, aku masih gelombang pertama dulu. Aku beranggapan bahwa nilaiku ini nggak bakalan cocok, nggak bakalan masuk di NEM untuk masuk negeri, nggak bakalan gitu. Dan zonasiku tuh bukan warga asli di daerah situ, daerah SMA yang aku targetin itu. Makanya. Kalau boleh tahu Kak Dapa ini dari mana asalnya? Kalau Dengar dari Bangka Belitung. Dapat tetangga mungkin. Ya, kalau dari Bangka Belitung, dapat yang lain iya. gitu. Dari mana Kak Dapa kalau boleh tahu? Kalau aku dari Jogja. Oh, Jogja. Ibu dari Jogja, almarhum bapak dari Lumajang. Lumajang itu terkenal dengan bakso. Enggak ya? Enggak sih. Bukan ya? Enggak sih. Salah ya, maaf ya warga Lumajang, maaf ya. Kayak gitu. Ya, gitu. Ya udah. Lanjut. Dan udah pasrah duluan. Ini kenapa sih? Maaf kabelnya, Mas. Udah pasrah duluan dan di SMKTI juga hasil dari tawaran alumni juga yang udah sekolah dulu sini. Namanya Kak Yuda Aditya. Dia yang nawarin aku. Yuda Aditya, kacamataan. Tahu kan? Kacamataan. Ya. Halo Yuda. Itu adik kelas terbanyol itu. Terbanyol. Nah, yang klop sama aku lah. Oh ya? Oh. Karena aku kalau ketemu orang tak filter. Nggak bisa aku akrab sama semua orang, nggak bisa. Ya. Berarti itu dah. Ini kayak di ruangan ini kan ada beberapa orang ya. Karena aku merasa klop, ayo gitu. Enak aja deh kerjaan. Enak aja lah gitu. Termasuk Yuda. Halo Yuda, gimana kabarmu Yuda?
Mudah-mudahan Iya. kamu nonton ya Yuda ya. Dia ada yang nawarin aku karena dia alumni SMP SMA ku juga, dia nawarin dan masuk. Awalnya memang aku berharap di SMK-nya aku ikut paskibraka juga, ya aku bisa lolos, ternyata tidak. Karena waktu itu belum ada 2 tahun SMKTI berdiri. Karena aku angkatan kedua Badung. kan. Ya, ini Badung. Nah, baru angkatan kedua di SMKTI Badung berdiri dan pada saat itu belum ada paskibraka. Gitu. Jadi sama di tahun pertama tuh agak nyesel. Jujur masuk di SMKTI juga awalnya SMKTI jadi pilihan kedua, habis itu masuk dan menyesal karena bukan target gitu. Sama juga aku di awal nggak tahu apa itu C++, nggak tahu apa itu komputer, dan bahkan di SMP nilai informatika itu adalah nilai yang paling jelek. Paling jelek. Nggak pernah dapat 80 nilai informatika. Kalau aku dulu di SMP belum informatika, namanya masih TIK. Iya, TIK, sorry. TIK ya. Yang belajarnya tuh ngetik word, bikin word art. Iya lagi, betul lagi. Bikin word art, terus bikin isi gambar. Iya, betul. Rata kanan rata kiri. Betul. 7 paling gede. Sama berarti. Iya. Ngetik tuh masih gini. Ntar ya, tak taruh mic-nya. Ngetik tuh masih gini. Ini masih gini nih. Satu-satu. Masih gini ngetik. Iya lagi. Oh, masih kayak gitu ngetik. Iya lagi sama. Ya, paling gede 7. 7 aja udah jingkrak-jingkrak aku. Betul. Betul, pada saat itu dah. Dan akhirnya masuk SMKTI dan langsung dikasih ya dengan C-out, C-in. Betul sekali. Apa ini? Gitu. C-in, C-out. Sejak kapan artinya pada saat itu ya, sejak kapan komputer bisa menampilkan sebuah program gitu. Iya. Kita kayak bisa menampilkan nama gitu. takjub iya, bingung iya gitu. Takjub ya dan bingung. Dan pada saat itu yang mengajar pemrograman dasar Pak Ide Bagus Surya. Pak Ide Bagus Halo, Surya. Pak Ide Bagus Surya. Pak Ya. IBS. Pak Ide Bagus Pak Surya IBS. itu panggilan akrabnya adalah Pak IBS, betul. Itu dia ngajar PBO. Pemrograman berorientasi objek. Bahasanya Java. Ya. Halo Pak IBS. Kalau di aku C++. Ya. Dan mungkin karena aku dulu yang masih belum gini ya, orang awam yang baru masuk TI langsung disambut dengan beliau yang sangat luar biasa di bidang TI. Ya. Agak kagok. Bukan kagok sih, bingung ya. Ya. Luar biasa bingung apa itu gerbang XOR NOT. Betul sekali. Ya, gerbang logika. Betul, gerbang logika. Sampai pada akhirnya jalanin aja karena itu jurusan karena di kelas 10 kan kalau nggak salah dulu dapat semuanya. Umum betul. Umum ya, TKJ dapat. Betul. RPL dapat gitu. Di kelas 11 karena udah kepenjurusan jadi kelas lebih 11, nyaman ya. gitu. Makanya aku bilang tadi di awal, aku baru bisa adaptasi bener itu di kelas 11. Di kelas karena 11 udah semua. mulai dapat website di situ, mulai dapat mobile di situ, pengalaman Android dulu. Dan kita udah tahu orientasi ke depan tuh kayak gimana gitu. Kita kerja, habis itu dapat duitnya tuh seberapa gitu. Ya. Itu yang menjadi semangat tersendiri lah untuk kita belajar lebih dalam gitu. Betul. Jadi kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kan gini ya BTW. Ini udah berapa menit ya? Oh, udah. Bentar ya. Berapa menit? 44 menit. Ya ini podcast yang bener gitu loh. Lagi dikit. Kan biar nggak aku aja gitu Betul. loh. Ceritain lah kelas 12 kayak apa gitu. Dari sisi katanya aku cerita dari seseorang yang 2 tahun lebih tua gitu loh. Nah, ini sekarang dari apa sih yang berubah 2 tahun lebih muda di bawahku tuh, apa sih yang berubah kelas 12? Kalau aku belak-belakan aja ya. Belak-belakan. Ntar mungkin editor ya, tolong tampilin SMKTI dulu kayak gimana dengan SMKTI sekarang. Itu jauh banget perbedaannya. Dulu studio dia belum ada. Gedung ini juga sorry belum tak ada. potong. Kalau ditanya secara fisik, iya. Iya kan? Jauh sejauh-jauhnya. Artinya gedung ini dulu belum ada. Ini baru ada tahun 2019 kalau nggak salah. 2019 itu kan udah lulus. Oh iya, udah lulus. Nah, Ya. pas Enggak, aku- sebenarnya pembangunannya dari 2017-18an tuh udah pembangunan. Belum Sudah. Angkatanku baru mulai peletakan batu pertama. Oh, sudah. Oh, mungkin aku mimpi kali ya. Ya, itu. Habis itu jalan depan lapangan masih beton ya. Aku mau ngomong itu tadi, tapi ya biar Lah, nggak apa-apa. Nah, kan sekarang memang- baru tak dukung. Iya, kan memang- betul sekali. Betul ya. Kapan lagi kalian sekolah ada sapi? Betul. Dulu belum ada pagar. Loh, alumni kan alumni. menyampaikan apa adanya. Betul. Ini, Ya ini kan? kan anak-anak baru nih. Ini anak-anak Anak-anak baru. baru nih. Kapan lagi sekolah TI rasa peternakan? Karena dulu pagar di sini belum ada. Pagar belum ada. Gedung timur, ini dulu tanah.
Tanah Ya, kosong, maksudnya betul. lapangan lah, tanah kosong ada rumput-rumput gitu. Kalau zamanku ini pakai parkir dulu. Betul. Pakai parkir Jadi juga tuh? parkir. Oke. Yang kalau misalnya kita dongkrak 1, tinggal jam 7, jam 12 motor udah tiduran. Karena tanahnya ambles. Iya lagi tanahnya ambles lagi. Iya, serius. Apalagi kalau hujan kan. Betul. Hujan tuh kita udah main Kalau becek-becekan hujan tuh. ya udah lumpur hisap. Gitu aja. Ya banyak cerita lah dulu gitu loh. Kita tidak nggak nyeritain kejelekan nggak, tapi maksudnya itu ceritanya. Betul, karena Kayak itu dulu begitu. Di Badung ya. Di Badung, karena dari TI Badung sendiri kan tahun 2016 ya kalau nggak salah. Iya. Berdirinya ya, 2016. Iya. Ya yang jelas aku. Tapi kalau gedungnya udah ada tahun 2012, denger-denger Oh dari ya udah lama. Udah lama. Kalau gedungnya tuh Ya tahun buktinya aku 2012. 2015 masuk sini kan udah di sini. Udah di sini. Tapi kalau TI Badung sendiri itu tahun 2016 artinya berdirinya gitu. Memang namanya sekolah kan pasti harus ada perkembangan. Wajib. Wajib ada perkembangan. Tapi yang aku suka di SMKTI ini baru 8 tahun. Kita sekarang udah masuk ke tahun ke-9. Tahun ke-9 Sekarang tahun ke-9. Tahun ke-9. Itu udah perkembangannya luar biasa ya. Betul. Jauh sekali. Jauh sekali itu Iya, ya. jauh. Kalau kita bandingkan dengan yang dulu. Mungkin alumni dulu-dulu, Ya, alumni RPL 5. teman-temannya Pak Bagas bisa main-main lah ke sini. Ya, sinilah. Yuk, kangen aku. Sinilah. Mau lamaran juga boleh. Sinilah. Kita reuni manja sambil Iya. kita lihat-lihat. Kan kalian belum lihat kan gedung-gedung baru gini kan? Ayo. Pokoknya luar biasa sekali ya. Luar biasa, luar biasa. Yang dulu lapangan upacara itu masih kerikil. Jadi kalau misalnya langkah tegap maju, itu kalau nggak bener-bener dihentak kaki, nggak maju-maju. Nggak maju. Jadi gerak mundur karena ngantem batu loh. Jadi kan gerak mundur, nggak maju-maju. Langkah tegap diem jadinya itu. Tuh. Nah sekarang sudah di beton. Sudah Gitu. di paping. Sorry, papip ya di paping. Di Dulu di paping. beton. Beton. Dulu sempat beton. Tapi terus rembes. merotoli lagi. Diprotoli. Apa ya bahasa merotoli ya? Kropos. Buyar lah, kalau Ya. bentuknya buyar. Akhirnya di paping sampai sekarang. Gitu. Tuh kayak gitu dulu. Dulu banjir. Oh dulu banjir. Pernah. Di mana tuh? Ini di lapangan ini di tanah kosong yang kalau di sekarang lapangan Gedung Timur. Sering. Banjir. Itu pernah. Banjir. Ikut OSIS dulu? Enggak, Oh enggak. tapi ikut ngelatih. Ngelatih. Ya, saya pelatih OSIS ya. Emang beda. Jangan macam-macam ya kalian ya. Kalau aku OSIS dulu OSIS kalau di pengalaman di sini nih pas event kalau nggak salah ulang tahun kedua kan kita ada event bola voli. Kita buat selokan supaya nggak banjir. Ya. Ya. OSIS zaman dulu apa namanya sampingannya adalah kuli. Oh, waduh. Serius sampingan. Berarti Karena- salah satu prokernya adalah kuliah. Terus makanya kalau OSIS zamanku ya itu tuh tahan banting lah, bisa dibilang tahan banting Ya. lah, karena suruh kerja apa kalau nggak salah dulu aku pernah mindahin kerikil pakai argo. pernah dulu ya. Kalian tahu Arko nggak? Argo yang kereta roda satu Ya, dulu. roda satu tuh. Ya. Nah, itu habis itu buat selokan kita cangkul sendiri. Cangkul pas becek-becek itu bodo amat becek set gitu dulu. Supaya nggak ada air mengenang gitu. Dulu Ya, kan tapi itulah ya. Jadi kalian jangan berpikiran, oh berarti gini. Enggak. Ini kita ngomong ini untuk secara jujur, dari kacamata alumni, ya sebegininya loh perubahannya perkembangannya. TI Betul, gitu loh. perubahannya. Artinya gini, kalaupun sekarang masih merasa kayak gini ya maklum lah kita masih tahun ke-9. Iya. Tapi coba kalian cari di luar sana yang sekolah di tahun belum 10 tahun ya. Belum di bawah 10 tahun ya. Di bawah 10 tahun. Under 10 tahun yang perkembangannya udah segini gitu loh. Cari dah. Kalau kita bandingkan dengan sekolah yang udah puluhan tahun jelas Ya, jauh jangan. ya. Itu mah nggak adil kalau kayak gitu. Nggak adil benar. Kalian ngebandingin sama sekolah yang udah 60. Itu mah nggak adil kalau kayak gitu. Kita Betul. di bawah 10 tahun loh, belum satu dekade loh. Dimana kalau yang aku dengar satu dekade tuh adalah usia-usia yang rawan. Rawan di mana tuh? Ya rawan segalanya. Kalau misalnya nggak bener, nggak begini, ya udah selesai dia. Selesai ya. Tapi lihat kan jauh gitu loh. TI Badung masih bisa bertahan dan justru makin berkembang ya. Justru makin berkembang. Justru makin berkembang. Kalau Tepuk tangan kita- dong. Betul. Tepuk tangan dong buat SMK TI. Gitu. Aku sebagai alumni, walaupun aku bukan alumni yang bener-bener Badung, Betul. bangga juga. Karena Bangga aku juga. sekolah di sini gitu loh. Aku ngerasain fasilitas itu fasilitas di sini, guru-gurunya guru-guru di sini. Gitu. Jadi kayak wah begini ternyata sekarang gitu. Betul.
Ngelihat waktu kayaknya udah hampir sejam. Belum azan maghrib nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau diturutin masih banyak nih. Iya masih banyak yang... Kita belum bahas cinta kan? Oke, kita udah 50 menit ya, kasihan para editornya. Iya. Ya, mungkin nggak usah diedit lah, udah tampil mentah aja udah begini. Gitu. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman pengen Pak Bagas lagi untuk menjadi bintang tamu ya, boleh komen nanti. Entah itu nanti di YouTube ataupun TikTok ya, nanti di TikTok, di Instagram itu akan kita tampilkan recapnya ya. Kita tampilkan recapnya nanti teman-teman yang kalau teman-teman minta kita datangkan lagi Pak Bagas untuk sebagai bintang tamu. Kita kulik-kulik lagi lebih dalam gimana sih SMKTI dulu dan Pak Bagas dulu. Waduh. Gitu, kita kulik lebih dalam lagi. Intinya tergantung teman-teman ya. Ya intinya kalau dulu aku kurus gitu aja. Oh gitu. Dulu aku kurus, banyak yang suka. Saking bodo amatnya dingin kan. Dingin dia. Kalau anak-anak sekarang bilang cowok kulkas. Cool. Hah? Karena cool. Enggak, kedinginan. Oke. Ya udah kita akhiri aja ya. Jo kayak bahagia banget ya. Jo masuk banget tuh jokes dari tadi. Iya. Luar biasa Bang Jo. Ya udah silakan ditutup aja. Oh ya, kata-kata hari ini. Closing statement dong. Closing statement. Sejelek apapun rupa kamu di awal, percayalah di ujung sana akan ada cahaya yang menanti. Oke. Dan tetap Panasonic di hati. Dan cahaya itu akan pelan-pelan mendekati dirimu sendiri. Kamu diam di satu titik itu sampai melihati cahaya itu pelan-pelan mendekat, nabrak. Ternyata itu truk. Gitu loh. Ya. Oke, terima kasih. Ya udah itu aja ya. Jadi acara kali ini itu disponsori oleh Panasonic. Panasonic luar biasa. Kamera kita Sony tapi center kita Panasonic ya. Mungkin jadi bagi kalian yang mau beli ini ada di bio link 501, silakan diklik di sana ya. Betul. Udah kita habisin aja. Ayo kita tutup aja sebelum semakin liar. Lagi 53. Ya mungkin untuk teman-teman Panasonic ya. Siapa tahu ada yang nonton ya. Ini kita pakai produk Anda, siapa tahu ada yang mau masuk. Kalau kalian nanya ini buat apa, ini buat nyenterin hostnya. Makasih. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin segitu aja untuk podcast kita hari ini, podcast yang ngalor ngidul ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman enjoy, happy ngedengerinnya karena hampir sejam ya, 53 menit. Ya. Ini kenapa backgroundnya ini tolong. 53 menit ya. Gak apa-apa biar lebih kelihatan expert. Ya. Oke. Jadi teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan komen seperti itu. Nggak mungkin yang dislike orang bintang tamunya aku loh. Oke, kita ada nanti ya. Nggak mungkin dislike, paling nggak ditonton aja. Sejam cuy. Oke, terima kasih teman-teman dan bye-bye. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.